Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Estira, NPM 19160030, kelas PGSD 5C. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan hasil observasi pembelajaran di SD Negeri 13 W5 Pesawaran. Deskripsi umum observasi pembelajaran. Kegiatan observasi ini dilakukan pada siswa kelas 6 SD Negeri 13 W5. Dalam pelaksanaan observasi, observer mengamati kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung dalam pembelajaran. Selain itu, observasi juga mengamati cara guru mengajar dengan menggunakan metode dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam observasi ini, observer juga mengamati peserta didik yang sedang belajar, sehingga dalam hal ini observer menemukan permasalahan yang dialami peserta didik, yaitu peserta didik mengalami kesulitan dalam menangkap materi pelajaran karena guru mengajar dengan menggunakan metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan pemberian tugas, sehingga pembelajaran masih bersifat monoton. Tujuan observasi pembelajaran. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan observasi pembelajaran di SD Negeri 13 W5. 1. Untuk mengetahui kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru SD Negeri 13 W5. 2. Untuk mengetahui metode, media, dan strategi pembelajaran yang digunakan guru di SD Negeri 13 W5. 3. Untuk mengetahui pemanfaatan iptek dalam pembelajaran di SD Negeri 13 W5. 4. Untuk mengetahui interaksi peserta didik dengan guru di SD Negeri 13 W5. Dan yang kelima, untuk mengetahui pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler di SD Negeri 13 W5. Ruang lingkup observasi pembelajaran. Observasi melakukan pengamatan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kedudukan observer dalam kegiatan pembelajaran adalah melakukan pengamatan secara detail terhadap aktivitas guru dan siswa, serta mencatat hal-hal yang terkait dengan hasil pengamatan. Keterlibatan observer dalam kegiatan pembelajaran dilakukan seminimal mungkin agar tidak mempengaruhi arah proses pembelajaran yang mengacu pada teori belajar tertentu. Untuk melengkapi hasil pengamatan yang belum tercover selama pembelajaran berlangsung, observer mengajukan pertanyaan setelah kegiatan pembelajaran selesai, baik kepada guru maupun siswa. Observer melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera. Tujuan observasi untuk mendapatkan informasi berupa fakta-fakta tentang kasus, objek, atau peristiwa. Deskripsi kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kurikulum yang digunakan di SD Negeri 13 W5 adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan di tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi percobaan. Silabus dan RPP. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pokok dan uraian materi, pengalaman belajar, indikator, pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu dan sumber, bahan, alat, dan belajar. RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantu dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Program semester. Program semester ialah program yang berisikan garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Program semester berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan.
Pada umumnya, program semester ini berisikan tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Kalender pendidikan. Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif, dan juga hari libur. Permulaan tahun pelajaran adalah di bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Minggu efektif adalah perhitungan hari dan minggu efektif yang digunakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah. Tujuan menghitung efektif adalah kita bisa menyusun dan merencanakan program pembelajaran kita sebagai guru di kelas selama 1 tahun pembelajaran. Hari libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak ditiadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Hari libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum, termasuk hari besar nasional dan hari libur. Deskripsi strategi pembelajaran guru berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan di SD Negeri 13 Swai 5 bahwa dalam pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran, guru mengajar dengan menggunakan metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab. Guru SD Negeri 13 Swai 5 menggunakan berbagai strategi atau metode yang bervariasi dan dapat dilakukan secara klasikal, individu, dan kelompok. Deskripsi pemanfaatan iptek dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di SD Negeri 13 Swai 5 pada kelas 6, bahwa pemanfaatan iptek dalam pembelajaran belum diterapkan karena fasilitas yang dimiliki SD tersebut kurang memadai dan yang menjadi salah satu faktor utama penyebab teknologinya belum berkembang. Deskripsi interaksi peserta didik. Pada saat di kelas, guru menjelaskan materi pelajaran. Kemudian siswa bertanya kepada guru mengenai materi tersebut. Siswa melakukan presentasi di depan kelas, kemudian guru memberikan tanggapan, tambahan, dan catatan terhadap presentasi yang dilakukan. Setelah itu, guru menjelaskan dan siswa menulis apa yang sudah dijelaskan oleh guru tersebut. Pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang dilakukan baik di sekolah ataupun di luar sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Kegiatan ekstrakurikuler adalah sebuah kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran, program inti, dan pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler yang terdapat di SD Negeri 13 Swai 5 yaitu kegiatan tari dan pramuka. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka wajib dilakukan pada hari Sabtu. Kegiatan kokurikuler yaitu dilaksanakan dengan kunjungan ke museum. Dalam melaksanakan kegiatan kokurikuler, terdapat jadwal pelaksanaan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa atau termasuk waktu libur. Kesimpulannya, observasi dilakukan di SD Negeri 13 Swai 5, Kecamatan Wai 5, Kabupaten Pesawaran dengan akreditasi sekolah C. Kurikulum yang digunakan di SD Negeri 13 Swai 5 adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.